Hai, Hai sahabat Nova, aku Cinta Laura Kiel. gua Irsyad. Dan kita dari cast film Mati Anak. Ya, di film ini gue berperan sebagai Jaka. Dan aku sebagai Ina. Itu tentang karakter aku Ina yang ceritanya dia itu pengasuh di salah satu panti asuhan yang kurang mampu di desa dan Jaka itu pacarnya Ina dan dia masinis tapi kalau lagi nggak kerja dia suka ngebantu di panti asuhan. Nah cerita film Mati Anak ini ceritanya suatu hari ada anak misterius yang orang tuanya meninggal dibawa ke panti asuhannya Ina dan sejak dia ada di panti asuhan itu, tiba-tiba hal-hal misterius mulai terjadi, banyak anak-anak mulai diteror, dan pokoknya semuanya jadi upside down dan berubah. Kenapa film ini unik dan special? Karena kita benar-benar fokusnya lebih ke karakter-karakter di film daripada di hantu-hantunya. Kebanyakan film horor kan biasanya lebih fokus ke pocongnya, atau tuyulnya, atau kuntilanaknya. That's not what our movie is about. Film kita lebih fokus ke anak kecil yang namanya Andi. Dan hantu-hantunya pun sebenarnya bisa dibilang nggak jahat, tapi ada external force, ada variable lain yang bikin mereka ganggu kita. Dan itu salah satu elemen surprise di film kita. Dan something that I'm very proud of dan menurut aku sesuatu yang penting banget di satu film itu karakter-karakternya yang menurut aku harus berubah dari awal sampai akhir film. Menurut aku karakter yang three-dimensional itu sangat penting untuk bikin film yang bagus karena kita harus bisa lihat evolusi mereka dari awal sampai akhir film dan juga relationship mereka di antara karakter-karakter yang ada. So for example, karakter Ina di awal film orang yang innocent banget, lugu, naive, sangat optimistic, sabar. Tapi kita lihat evolution dia di akhir film, dia innocence-nya mulai hilang. Dia jadi orang yang lebih realistic. Dia jadi lebih pemberani. And she becomes a fighter gitu. Jadi I'm really glad that kita bisa lihat evolusi itu. Dan kalau Jaka, gimana karakter Jaka? Tapi aku suka banget pas di endingnya. Really? Maybe you can tell them about the ending. Scene endingnya. Yang menurut aku harus ditonton karena ini salah satu hal yang bikin film Mati Anak special banget. Bener-bener. Aduh, greget mampus, gantung, terus bikin penasaran segala macam. Dan jadi endingnya itu kan ada di skrip. Itu kita lagi syuting di pagi-pagi, dini hari kita syuting ngambil waktu malamnya kita outdoor scene eksterior. Jadi kita kejar malam. Dan waktu itu udah jam 5:30 or something. Ya udah jam 5, udah mau sunrise. Terus tiba-tiba Cinta ada ide. Dia kasih idenya ke Derby. Dia langsung kayak bilang, "Den, kita harus bikin scene ending kayak gini." Derby, oh ya itu bagus tuh. Terus dengan secepat itu, sespontan itu, scene langsung dieksekusi. Dan kemarin gue udah lihat untuk tadi pertama malam kalinya, kita ke premiere Mati Anak dan kita lihat untuk pertama kali. It was good. It was good. Dan yang pasti pokoknya kita senang banget karena ending film ini akhirnya sama seperti vision kita ya. Dan menurut aku penonton bakal benar-benar penasaran karena mereka bakal nggak tahu ternyata karakter ini atau gitu ya. But other than that, habis pertama kali kita nonton kemarin, aku suka banget chemistry kita. Jadi sebelum syuting Mati Anak aku bilang ke Irsyad, listen to me. Aku agak galak pertama kali. Listen to me. Di film ini nggak mau tahu, pokoknya aku pengen penonton apalagi remaja-remaja, apalagi cewek-cewek, aku pengen mereka ngeliat kita seperti Edward Cullen and Bella Swan, romantisnya. Iya, and I think ada satu scene yang special banget dan semua penonton kemarin waktu nonton mereka yang
Dan itu akhirnya kita seneng banget. Itu bikin kita puasin, maksudnya apa yang pengen kita sampaikan terdeliver dengan baik ke penonton. Tell them about your character. Oh ya, karakter gue di sini sebagai masinis, gue Jaka lebih tua dari Irsyad. Dan beda banget karakternya, beda I think. banget, bener-bener 180 derajat. Dia maskulin, dia mature. Abis itu dia pacara Ina. Dan secara physical appearance sekarang 90s juga, kita berdua beda. Dan gue pakai kumis yang tebal, pakai rambut belah tengah. Ini juga, Cinta maksudnya juga merubah penampilannya sih di film. Kalau di film ini benar-benar kalau kalian nonton nggak pakai makeup, Irsyad sendiri tahu itu, nggak pakai foundation, nggak pakai powder, nothing. Karena kita pengen film ini realistic. Nggak mungkin kan gadis di desa pakai eyeshadow, contour, dan lain-lain. So it's very natural. Tapi di akhir film waktu Inanya ceritanya udah mulai capek dan ketakutan, baru dikasih makeup pucet, efek pucet biar kelihatan ya capek. Untuk nge-build chemistry aku sama Irsyad sebenarnya itu proses yang lucu dan asik. So pertama kali aku ketemu Irsyad waktu reading, dia kelihatan shy banget. Dan aku kan orangnya straight to the point ya. Jadi tanpa mikirin feelings dia, aku langsung yang hey, nice to meet you. Oke, kamu harus gini, let's do it. Dia pas, how did that feel? Gue kaget soalnya gue jarang berinteraksi sama orang yang biasa kan orang Indonesia jarang kan yang to the point gitu. Terus gue ketemu Cinta yang langsung to the point, gue sempet shock awalnya. Tapi setelah gue jalanin ya itu butuh juga buat gue, karena gue jadi tahu salah gue di mana dan gue bisa langsung benerin. Dan belajar banyak kan? Iya, belajar banyak banget. Dan hari pertama kita reading, aku langsung yang yuk kita, kalau kamu ada waktu kita dinner. Jadi kita dinner di salah satu restoran di Jakarta, hanya aku sama dia aja. Dan dia nggak nanya aku apa-apa, jadi aku yang okay, I guess harus aku yang tanya semuanya. Karena kalau bisa bertanya-tanya, dia juga jawabnya pendek-pendek. Akhirnya aku gini, oke, karena aku dulu belajar psychology kan di sekolah. Kamu pasti gini karena gini. Jadi, and then akhirnya dia mulai comfortable sama aku. Dan waktu latihan scene romantis Derby sama pemain satu lagi, Gesa, ngajak kita ke salah satu restoran di Jakarta juga. Dan Derby bikin Irsyad memperagaikan scene-nya di public, jadi biar dia berani dan dia harus bener-bener ngerasain kita tuh pacaran biar di film kelihatan realistis ya. And ya pokoknya ada satu scene di mana Jaka, karakternya Irsyad itu udah pengen ngelamar karakter aku. And it was so funny, saking nervousnya Irsyad, sempat mungkin take 3 atau 4 DOP kita, Ferry Rusul bilang, ini suara apa sih? Ternyata di belakang kamera Irsyad tuh kakinya nggak bisa diem. And it was so funny, tapi as I said, scene-nya sukses banget kemarin, penonton suka banget scene itu. And it was so romantic. Romantis. Jadi check it out. Dan I'm very proud of him karena benar-benar yang tadinya bukan aku masih harus banyak belajar tentang acting. Aku sendiri aku tahu aku masih banyak yang harus aku improve. Tapi yang bikin aku senang banget kadang-kadang kalau kita dari sinetron ke film kan mungkin habit sinetron susah untuk dihilangin. Karena kalau acting sinetron kan dramatic banget. Kalau acting film lebih natural. Dan I'm very proud of him because he did such a good job, dan actingnya Irsyad menurut aku improve banget di film ini, dan aku harap dia bisa pakai knowledge baru dia di film-film lain. Amin. Kamu dan Derby dan tim yang lain. Di sisi lain gue sebagai orang yang introvert, ya gue juga minder dan malu dan nervous dan tegang karena ya gue tahu kredibilitas Cinta sampai mana. Dan ya gila, lo bayangin lo harus kerja sama aktris Hollywood, lo cuma remah roti. Don't say that. Enggak tuh, itu bola, tapi ya kayak gitu. Ya itu.
Personally kita sih untungnya enggak ya. Kayaknya kalau kita ngalamin mungkin kita nggak mau syuting. Cause it'd be too scary. Tapi yang ngalamin bukan kita. Kru. Dan karena kita udah tahu cerita, kita menghindari tempat kejadian perkara itu. Jadi kamu ceritain? No, you do. Jadi di lokasi syutingnya di lantai, itu kan rumah tua, emang beneran tua. Kompleks Seven juga isi bangunan tua semua. Di lantai 2 itu pas lagi waktu break itu dijadiin tempat istirahat untuk kru gitu kan. Dan juga waktu maghrib biasanya. Ya pas lagi dinner break, pas lagi maghrib, kru suka istirahat di sana, suka tidur, mungkin istirahat. Terus ya kita dengar cerita dari kru kalau mereka pas lagi istirahat di atas tuh lantai 2 suka digangguin, entah dia ngerasa diliatin atau katanya ada yang pernah dicolek, dipegang gitu kan. Terus pas sejak kita dengar cerita itu, kita nggak mau lantai 2 kecuali lagi take ya. Untung gue nggak ada scene yang di lantai 2. I had many scenes up there, tapi untungnya setiap aku di atas selalu sama banyak kru, jadi kayaknya nggak mungkin digangguin kalau banyak orang. 50-50, aku lebih pilih untuk nggak percaya karena aku nggak mau setiap hari ketakutan, but aku juga percaya nothing's impossible, nggak ada yang impossible. Jadi kalau alien ada, hantu juga pasti ada. Tapi aku nggak mau lihat. Kalau gue percaya kalau dunia gaib itu ada, tapi kan kita hidup di dunia yang berbeda kan dari dunia gaib. Jadi gue pun memilih juga untuk tidak percaya. Aman sih, insya Allah. Belum pernah, alhamdulillah. Waktu masih kecil sih kata mami aku sering lihat. Tapi ya untungnya aku lebih pilih untuk mikir itu hanya imaginary friend. Lupa serem. Tapi pernah waktu umur 2 atau 3 mama bilang waktu kita lagi tinggal di Malaysia, kita dulu pernah tinggal di Malaysia, hotel itu yang kita tinggalin ternyata dulunya kuburan, tapi mereka bangun hotel. And kadang-kadang aku suka jalan gandengan sama sesuatu tapi nggak ada apa-apanya, cuma jalan. Terus waktu aku inget juga waktu lagi jalan sama babysitter aku di kolam renang, padahal aku lagi pegang tangan babysitter aku, tapi tiba-tiba aku ngerasa ada yang tarik kaki aku, and then aku hampir tenggelam. Padahal aku bisa berenang loh, tapi nggak tahu waktu itu aku nggak bisa keluar dari air lagi, which was so weird. Yeah, that's what it felt like. Tapi again, I don't know, mungkin hari itu aku shock aja karena jatuh. Jadi tiba-tiba lupa gimana caranya berenang. I don't know, but ya katanya sih dulu aku sering lihat yang kayak gitu. Atau one last thing, setiap malam biasanya aku suka ngelihat yang aku pikir mami, tapi lidahnya panjang, poninya segini. Terus besoknya aku selalu bilang, Mom, were you sitting on my wardrobe cabinet last night? Terus mami yang, hah? Nggak mungkin lah duduk di atas kayak lemari gitu. But yeah, I don't know. I don't remember. Kalau itu aku nggak ingat, tapi yang aku ingat waktu ditarik kakinya di kolam renang. Oh ya. No, di bawah umur 3. Kenapa harus nonton film ini? Karena film ini selain menyajikan horor, selain horor yang seru, juga ada drama yang seru, romance yang seru yang bikin greget, dan kekeluargaannya juga berasa banget dari sisi kekeluargaan di panti asuhan, anak-anak yang nggak punya siapa-siapa, mereka bisa support satu sama lain. And one last thing, kenapa kalian harus nonton film Mati Anak selain yang apa Irsyad udah bilang, ini bener-bener film buat semua orang, nggak cuma orang-orang yang suka horor aja. Bener-bener di film ini tuh punya jalan cerita yang iya ada hantu-hantunya, tapi mereka lebih ke accessory di film ini. Sebenarnya ceritanya itu relationship Ina dengan anak-anak, relationship Jaka dengan Ina dengan anak-anak, pokoknya people's relationship to one another. Dan akhirnya kan sebagai manusia kalau kita nonton film kita pengennya
ngelihat hubungan karakter-karakter dengan satu sama lain, sebenarnya bukan hantu-hantuannya aja. So, jangan lupa nonton Mati Anak tanggal berapa? 28 Maret 2019 di seluruh bioskop di Indonesia.